Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat trader, ketemu lagi kita di channel Copy Trader. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview dan menganalisa pergerakan pair yang ada di dalam market. Namun sebelum kita lanjutkan, yang belum subscribe silahkan di subscribe. Kemudian yang sekiranya mendapatkan manfaat dari video-video saya boleh traktir kopi supaya lebih semangat di dalam membuat konten edukasi. Kita perhatikan di SAUSD. Kita kemarin garis ya di weekly. Kita dapatkan di sini ada basic liquidity. Kita perhatikan ketika mengambil dari basic liquidity, kemudian di sweep ya, di sweep, kemudian dia naik ya. Ini adalah weekly. Kemudian kalau kita lihat daily adalah areanya ini sebagai swing low ya. Kita perkecil lagi ya. Kita perhatikan ini swing, kalau ini swing low sebagai liquidity, ini weekly tadi dihampat juga ini sebagai liquidity ya. Sebenarnya di awal kita ada entry di sini ya. Kemudian ketika kembali lagi di area ini, ternyata this area ini masih ada reaksi ya. Jadi saya perhatikan di area ini masih ada reaksi karena ini adalah area fair value gap, dan fair value gap ini sempat disentuh ya. Ketika naik dia nyentuh area ini, namun ini nyentuhnya tidak sampai mengambil dari area ini. Jadi saya anggap ini adalah area yang kemungkinan ketika kembali di area ini akan direspect ya. Ini ternyata benar, ketika dia kembali ke area sini ini ada reaksi. Kemudian saya lihat di sini ya, ini tuh ada liquidity ya. Dia membuat liquidity. Dia membuat liquidity grab di sini. Kemudian naik ya. Jadi kemarin saya ada entry di area ini ya. Karena ketika kita lihat ya di sini dia ngambil liquidity grab. Kemudian dia membuat nih market structureship ya. Kalau kita perkecil lagi sebenarnya kita bisa entry lagi di area sini nih. Di area ini ya. Di area sini. Ini juga ada ini. Tapi ini sebenarnya nggak bagus, kalau entry di sini nggak terlalu bagus. Kemudian saya lihat di M15, kita ada entry di M15 ya. Ini ketika entry di area ini dengan SL bisa di sini ya, atau di area sini. Namun saya biasanya akan ngambil dari swingnya, meskipun ini areanya besar ya, tapi risknya juga sebenarnya lumayan ya, bisa 1:2. Kita lihat ini 1:2 ya, nggak nyampe target kemarin di sini 1:2 ya. Kita perhatikan ketika berada di area sini ternyata ada reaksi naik. Jadi ini kita ubah, ini udah membuat market structure break. Oke, dia membuat market structure break, kemudian naik, ngambil dari area fair value gap ya, ambil dari fair value gap. Dan sebelumnya juga kita entry juga di area sini ya.
entry ini menggunakan M5 ya. Karena ini sudah tersentuh, kemungkinan ketika kembali juga kita lihat di M5. Dan kemarin kita juga garis ya, ini ketika ada nanya kemarin entry di mana, kalau di sini ya kita garis ini di area fair value gap di M5. Ternyata ketika dia ngambil fair value gap di respect ya, turun nih. Jadi kita bisa manfaatkan area-area seperti ini. Ini ada displacement kemudian turun ya. Dan ini kemungkinan dia akan naik ya. Kalau saya lihat dia akan naik ya, masih naik sebab ini ada ngambil dari liquidity ini, dan ini juga sempat diambil liquidity-nya. Oke, kita lihat coba ya. Kalau kita lihat, oke, kemungkinan dia akan naik ya. Kalau di FTF besar, dia kemungkinan akan mengambil area ini ya, R ini. Namun ini pada dasarnya kalau kita lihat ini adalah kondisi masih area equilibrium atau area setway ya, area akumulasi. Ini adalah area akumulasi, jadi ranknya adalah kisaran ini. Jadi ketika dijebol ke bawah atau ke atas ini akan bagus, apalagi disertai dengan displacement. Nah, ini berdasarkan TF besar ini. Kalau kita bisa cari gelombangnya ya. Jadi ini kemungkinan dia akan ngambil fair value gap ini baru naik. Bisa jadi seperti ini ya. Namun ini cuma analisa ya, tapi saya tidak entry di area ini ya, karena dia berada di tengah-tengah. Jadi saya akan nunggu nanti diambil dari base liquidity di atasnya. Kemudian USD CAD. Oke, USD CAD target sebenarnya sini sampai sini ya. Di awal ini kita sudah analisa dan sudah sesuai analisa. Di awal sesuai analisa ya, dia turun ya. Di sini dia buat market structureship ya, dia membuat market structureship. Kemudian di sini ada fair value gap, kemudian turun. Dan kemarin kita coba entry lagi di area ini dan tidak diambil ya, tidak diambil, bahkan dia membuat area lagi ya di area sini, ini turun ya. Jadi kemungkinan ini masih kita bisa pertimbangkan untuk entry di area sini. Ini kita bisa pertimbangkan entry di area sini kalau dia sempat naik. Selama this area, ini area ya, tidak diambil duluan ya, kita lihat polanya nanti seperti apa ya, karena ketika pola berubah ya analisa akan berubah. Ini sesuai dengan analisa awal ya, ngambil fair value gap di H4 kemudian turun. Selanjutnya our USD ya. RUSD ini kalau kita lihat dia tidak kuat turun ya, tidak kuat turun. Ini kemungkinan masih naik ya, sampai mana kita belum tahu, karena saya dilihat ini kemungkinan naik lagi ya, ngambil area. Kita hapus dulu. Kalau kita lihat dari karakternya, dari ini ya, ya ini ada halangan ya. Ini untuk turun masih agak susah, kemungkinan dia akan naik ya. Naik bisa jadi dia ambil dari, coba kita ukur 4 ya, kita
kita ukur. Kalau kita lihat ini ada di sini ya, kemungkinan di sini, tapi kalau di fair value gap ini tidak ada area yang bagus ya, tidak ada area bagus di area OTE. Namun kita akan lihat nanti ya di area ini ya, kalau dia ngebreak ya ngambil area ini, kemudian ada konfirmasi entry, kita akan entry. Ya, ini masih naik ya, masih naik ya, naiknya di ini, ambil order block. Oke, ambil order block, naik ya, nggak ada area entry yang bagus. Kenapa ini sempat turun? Karena ini ada order fair value gap. Tapi untuk entry kita tidak melakukan sesuatu, nunggu dia membuat area atau konfirmasi entry. USD CHF ya, USD CHF ini kemarin kita melakukan analisa di area ini, dan ternyata ini sudah sampai TP ya, dan sebelumnya juga kita udah garis di area ini ya, area ini ternyata area ini di respect ya, di respect. Kalau kita lihat ini areanya di respect ya, ambil dari fair value gap kemudian turun ya. Saya curiga di area ini ada area yang bagus ya, ternyata ini kita bisa perhatikan area ini ya, ketika ngambil fair value gap ya, nih sempet ya ini buat di market structure ya, dan ada fair value gap di sini. Nah, membuat market structure dan ada fair value gap di sini. Jadi kemungkinan dia akan turun sampai area ini ya, ngambil area ini ya. Ini analisa di USD CHF. Selanjutnya AUD USD. Kita lihat AUD USD ya, di awal nih adalah base sell set liquidity. Ini ternyata dia naik kencang ya, kita perhatikan di sini ternyata ada liquidity ya. Kalau di daily equal high, ini banyak equal high, ini equal high ya, equal high. Kemudian kita perhatikan di sini ada order block ya, ini kemungkinan akan turun. Ini banyak area. Point of interestnya adalah base set liquidity atau equal high sebagai liquidity. Oke, kita lihat ini kemungkinan dia akan turun ya, turun sampai ya, maksimal dia akan ambil dari this liquidity ya. Kita perhatikan liquidity ini, bahkan ini udah turun sampai sini. Ini kemungkinan turun ya, turun sampai area sini. Kemudian GBP USD. Oke, GBP USD kita ada analisa ya, analisa awal di fair value gap ya, sempat naik, dan kita lihat buat analisa di H4 bukan H1 ya. Oh ya, sini analisa kita dia akan cari peluang entry di area ini ya, ternyata tidak sampai naik ke atas ya. Namun saya lihat di sini dia ambil ini ya, logikanya dia ambil lagi liquidity ini, dia ambil liquidity kemudian turun ya, turun. Coba kita cari ya, turun ngebreak ya, ngebreak ini
ngebreak ini, di sini ada order block. Ini ada order block. Namun ini sebenarnya kalau area seperti ini saya tidak suka dan tidak entry. Kalau entry kita lihat yang clean. Ya, bisa di area sini. Ini bisa kita perhatikan nanti. Di atasnya juga ada order block. Ya, kalau sampai area ini kita akan cari entry dengan target adalah bisa sampai sell set liquidity. Atau kemudian kemungkinan dia turun ngambil sell set liquidity baru ada konfirmasi buy. Ya, ini kita lihat ini turun ya, ambil order block, tapi ini kita tidak entry, cuma garis. Kemudian NZD USD kita analisa dari daily. Oke, kita akan cari peluang entry di area ini ya. Ini udah ada, sebenarnya udah terambil ya. Atau kita tunggu di sini, bisa di sini ya. Ini kita manfaatkan volume imbalance. Oke, kita lihat nih ada fair value gap. Oh, udah diambil. Fair value gapnya udah diambil ya. Oke, jadi kemungkinan nih bisa turun ya. Kalau kita lihat dia bisa turun sampai order block. Ini bisa turun sampai sini ya, ini kemungkinan, ada probabilitasnya seperti itu. Kemudian NZD-JP. Oke, NZD-JP ini harus hati-hati, kita wait and see. Ini udah naik ya, udah, tapi ini kita lihat dia akan ngambil ini dulu nih. Jadi targetnya sebenarnya area ini, namun bisa jadi dia ambil ini kemudian naik ya. Ini analisanya, tapi kita lihat dulu ya, karena ini berada di tengah-tengah. Audi JP. Oke, ya ini ambil breaker block ya. Ya, ini udah awal, ini lama sekali kita garis ya. Ini ternyata di reflect ya, diambil, ada reaksi di area ini, namun dia turun ngambil dari breaker block ya. Kita lihat nih, jadi kemungkinan ya, kalau dilihat sih ini kemungkinan turun. Kita tidak melakukan apa-apa. Oke, ini breaker block, ini sama order block, ini di respect. Ini awalnya udah kita analisa sebelumnya. SDCF, DCP. Oke, nggak kena ya, dia ambil dari ini. Ini bisa. Oke, tapi nggak ada area yang menarik, harusnya area ini. Oh, ini udah diambil. Coba kita perbesar. No, tidak ada sesuatu. Oke, kita bisa lihat di sini nantinya. Ini belum diambil, order block di H4. CADJP ya, sama diambil order block ya. Kita lihat nih fair value gap, kemudian turun dia ambil order block ya. Kita lihat no,
Ini udah diambil breaker blocknya. Kalau tadi order block, kalau di H1 ini jadi breaker block. Kemudian GPPJP. Oke, diambil order break mitigation block. Oke, ya. Kemungkinan turun bentar. Kita akan cari apakah ada yang N bagus. 4 1 numpuk ya, udah diambil nih ya, ngebreak ini harusnya. Diambil fair value gap baru turun. Diambil, harusnya entry di sini, kemudian target di sini. Udah sampai target. Coba di H4 ada peluang nggak? Ini bisa nih, kita lihat. Oke, ini ada order block, naik ambil ini, turun ya. Oke, kita lihat nanti ya, kita bisa nanti entry di sini. Ini lumayan bagus. Oke, atau bisa di sininya, dua area ini ya, kalau nggak area bawah atau atas yang diambil. EUR NZD. Oke, EUR NZD nih, coba kita lihat. Ya, sebenarnya diambil order block ya. Ini kita lihat D1. Oke, dia ini sini naik, dia ambil order block. Ini market structure shift, fair value gap baru naik. Ini dia satu, ini clean ya. Kemungkinan dia naik ya, naik sini dulu ya. Nasdaq oke, Nasdaq kemarin kita garis di sini, namun ini market kemungkinan akan turun ya. Saya amannya nunggu di area sini. Ini udah nggak terlalu bagus lagi. Oke, kemungkinan seperti ini ya. Yes. Nah, ngambil liquidity. Karena apa? Lihat order block ya. Jadi pada dasarnya harga itu bergerak dari satu liquidity ke liquidity yang lainnya. Nah, ini apalagi ini ada gap ya. Ini gap nih biasanya di respect, ini gap. Ini lebih ke gap ya, bukan fair value gap lagi, ini udah gap biasanya malah lebih bagus daripada fair value gap kalau cari area ya. Ya, ambil ini sempat dia buat liquidity grab di sini ya. Nih kemungkinan seperti ini BTC. Oke,
Semalam kita ada entry di sini ya. Ini udah direspek ya, tapi belum turun. Ya, cuma ini ya areanya. Areanya cuma ini. Oke, kita ambil volumenya deh. Ya, ini sempat naik ya, sempat naik tapi belum nyampe SL, baru turun ya. Kita perhatikan ya, ini udah kembali lagi ke area ya. Ya, kemungkinan dia naik dulu sampai sini kemudian turun. Ya, demikian analisa ya. Bagi yang suka dengan video saya, silakan like, subscribe, dan bisa traktir kopi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.